Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu peserta in-house training kegiatan SMAN 2 Kota Tangerang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Sehat, Pak. Pak. Baik. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun di kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita jangan lelah-lelah untuk selalu berdoa dan selalu berdoa. Baik, hari ini sebelum Miss Eka akan mempresentasikan tentang materi dari kelompok kita, maka saya akan persilakan kepada Bapak Haji Saryono untuk memimpin doa pembuka. Kepada Bapak Haji Saryono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan yang Muslim mengikuti saya agar acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wal akhirin. Salam wa radiyallahu ta'ala ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunshina biha min jami'il awal wal afat wa tahtadilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'i syani wa tarfa'na bi'idaka alamat darajat tuballighuna bil aqsal ghayati min jami'il khairat wal khayat wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratul maut wa najatan minna wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Saryono yang telah memimpin doa pembuka pada kesempatan pagi ini. Untuk berikutnya adalah supaya kita tidak terlalu tegang ya, karena sudah beberapa hari ini kita mendapatkan materi yang cukup padat dan cukup bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Miss Eka nanti akan menyampaikan materi, kita akan meminta kesediaan dari Ibu Alia untuk memimpin ice breaking kita pada kesempatan pagi hari ini. Apakah berkenan Ibu Alia? Ya, Pak. Ya, disilakan Ibu Alia untuk memimpin ice breaking. Terima kasih Pak Wira dan teman-teman semuanya yang telah melaksanakan tugas dengan baik, dan kita hari ini akan melaksanakan ice breaking sebelum kita menuju ke materi. Jadi jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu semuanya, kita udah hari yang terakhir ini, udah bete banget ya. Jadi supaya nggak tegang, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu sebelum maju ke materi ya. Oke, saya akan memberikan ice breaking di sini berupa lagu, yaitu karena ini materi untuk orang dewasa, jadi lagunya agak sedikit ya dirubah sedikit ya. Jadi lagunya lagu Cicak-Cicak di Dinding itu dirubah jadi versi pahlawan, versi lagu pahlawan. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, nanti dengarkan dulu ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Bisa ya Bapak Ibu ya, semua ya, biar nggak tegang ya, semuanya kita nyanyi, jangan tegang Ibu-ibu, Bapak-bapak, ayo kita nyanyi ya. 1, 2, 3.
diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Bisa ya Bapak Ibu ya? Cukup? Bu, kayaknya lagunya kurang semangat ya? Makanya kurang semangat. Sekali lagi deh sambil senyum deh. Kan lagunya ini sebetulnya lagu Cicaki-Caki Dinding. Coba kita ubah sedikit ya. Lagu pahlawannya gimana kalau Maju Tak Gentar? Biar semangat. Aduh, Cicaki-Caki Dinding yang merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Boleh. Oke, boleh Bu. Pertama ya, tepuk tangan dulu sebelumnya biar semangat. Yuk. 1, 2, 3. Saya nyanyi dulu atau semua sekalian? Sekaligus. Sekalian. Ya, oke. 1, 2, 3. Cicaki-caki dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Semangat. Terima kasih kepada Bu Alia ya. Insya Allah icebreaking membuat kita lebih semangat di hari terakhir YAT ini, dan kita semua tetap dalam keadaan sehat sehingga menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh para tutor atau pembimbing kita dengan baik dan sempurna. Baik, acara inti yang kita sudah tunggu-tunggu yaitu pemateri dari guru muda kita ya, yaitu Miss Eka ya. Untuk itu Miss Eka saya silakan untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih Pak Wira. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu untuk saya men-share sedikit informasi yang saya dapatkan selama IHT berlangsung ini ya Bu, Pak. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Masih loading, Miss Eka? Sudah? Belum muncul. Masih loading, Miss Eka. Ditunggu dulu. Masih malu-malu ternyata sinyalnya. Iya nih, masih pagi. Udah ya? Udah muncul Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini mungkin saya cuma sekedar sharing ya, mungkin Bapak Ibu lebih jauh paham dan mengerti tentang asesmen diagnosis ini. Di sini saya ingin sedikit memberikan opini yang saya tahu tentang asesmen diagnosis. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada saran atau ingin membenarkan silahkan. Nah, pertama kita membahas tentang apa sih tujuan dari asesmen diagnosis ini sendiri. Gunanya itu untuk apa adanya asesmen diagnosis ini. Nah, dapat kita lihat di sini, asesmen diagnosis ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui diagnosis awal, kemampuan siswa, dan mengetahui dasar kemampuan siswa. Nah, diagnosis ini juga ada terbagi menjadi dua ya tujuannya, yaitu untuk mengetahui diagnosis non-kognitif siswa dan juga diagnosis kognitif siswa. Non-kognitif siswa itu kita bisa tahu tentang gimana kondisi beliau di rumah, gimana kondisi keluarga dia, seperti itu. Jadi kita juga bisa memperkirakan gaya belajar apa yang kira-kiranya cocok diterima oleh siswa tersebut, seperti itu. Dan ada juga namanya asesmen diagnosis kognitif. Nah, itu kita gunakan untuk mengetahui capaian kompetensi siswa, itu sudah sampai mana. Kita bisa tahu siswa tersebut apakah sudah paham dalam materi ini, materi yang akan kita ajarkan pastinya ya, seperti itu.
sampai seberapa jauh siswa ini paham tentang materi yang akan kita ajarkan seperti itu. Nah, pertama kita membahas tentang asesmen non-kognitif dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini asesmen non-kognitif diawali dengan pembelajaran yang dilakukan untuk menggali hal-hal seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi. Karena hal tersebut penting ya Bapak Ibu untuk tahu gimana kondisi siswa tersebut, apakah di rumahnya sedang ada masalah atau memang dia gaya belajarnya seperti itu. Kita kan untuk di sekolah penggerak ini tidak bisa memaksakan ya untuk siswa semua menyukai pelajaran kita ataupun gaya belajar kita. Kita tidak bisa menuntut siswa khususnya. Karena yang diperhatikan di sini lebih ke siswa. Nah, kita seperti salah satunya adalah aktivitas siswa selama belajar di rumah. Kita bisa mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa dan kondisi keluarga dan juga pergaulan siswa. Kita bisa tahu kalau kalau siswa itu sebelumnya sekolahnya di A, berarti kita tahu nih siswa yang sekolah di situ dominannya seperti apa, seperti itu ya Bu, Pak. Nah, tahapannya untuk asesmen diagnosis kognitif ini ada 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Di persiapan ini, untuk mengetahui emosi siswa, kita dapat menggunakan cara-cara seperti yang pertama kita bisa menggunakan gambar mungkin. Kita kasih gambar A dan gambar B, seperti itu, untuk mengetahui karakter si siswa ini sebenarnya seperti apa. Ya Bapak Ibu, jadi nggak monoton, kita harus bertanya dari gambar tersebut. Dari gambar tersebut kita justru akan menimbulkan pertanyaan seperti kamu kenapa pilih gambar tersebut? Gambar tersebut misalkan antara bubur yang diaduk dan bubur yang nggak diaduk saat itu. Bu Kiki menjelaskan. Nah itu kan terdapat perbedaan ya Bapak Ibu. Antara sifat setiap orangnya. Nah, kita harus mengetahui karakter dari setiap siswa itu berbeda-beda. Dari contohnya, dari gambar tersebut itu sudah mengartikan. Itu ada arti sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari arti-arti yang lain. Bisa juga tidak gambar sih. Intinya, asesmen diagnosis non-kognitif ini, siswa dituntut untuk bercerita. Ya, dari gambar itu juga dituntut untuk bercerita, intinya kita tahu kondisi siswa tersebut. Nah, strategi tanya jawab dalam asesmen diagnosis non-kognitif ini, pastikan pertanyaannya jelas dan mudah dipahami. Seperti hari ini gimana kabarnya, seperti itu. Pokoknya kata-kata pancingan yang membuat siswa itu akhirnya terbuka dan cerita sama kita, seperti itu. Dan menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menentukan jawabannya. Nah, seperti kita memberikan gambar tadi yang minggu lalu Bu Kiki berikan, Bu Kiki memberikan gambar antara bubur diaduk dan bubur nggak diaduk ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yaitu memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan. Nah, jadi setelah kita tahu sekolahnya di mana, kita membuat pertanyaan seperti pancingan, intinya kita harus mengetahui kondisi keluarganya setelah itu. Itu kuncinya, berarti kita menanyakan apa yang membuat siswa akhirnya berbicara. Tapi biasanya kalau misalkan siswa ditanya di dalam forum, kan tidak semuanya bisa cerita semudah itu ya Bapak Ibu. Nah, makanya kita juga harus tahu diagnosis awal, apakah siswa itu malu, atau seperti apa. Nah, saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa. Nah, agar siswa semangat karena ada umpan balik antara siswa.
Terus membantu siswa untuk menjawab pertanyaan sendiri. Nah, kita balikan kembali apakah ada dari siswa yang lain yang mau untuk menjawab pertanyaan temannya seperti itu. Jadi kelas lebih interaktif. Gitu. Nah, saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrase pertanyaan agar lebih mudah dipahami, menunggu beberapa saat setelah itu, menunggu responnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebih. Dan ini asesmen diagnosis non-kognitif tindak lanjutnya. Kita identifikasi dulu siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajukan diskusi empat mata. Nah, tadi kalau misalkan siswa tersebut tidak bisa diajak komunikasi saat berdiskusi bareng-bareng atau menggunakan Google Meet, kita ajak tetap mengobrol empat mata seperti itu. Terus kita tindak lanjutnya yaitu berusaha mengkonfirmasi kepada orang tuanya agar orang tuanya juga tahu sebenarnya si anak ini seperti ini. Mungkin kan banyak ya orang tua juga tidak paham ya Bapak Ibu dengan kondisi anaknya sendiri seperti itu. Nah, yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif pada awal pembelajaran. Kita mulai kembali, apakah ada perubahan setelah kita lakukan tindak lanjut bagi siswa yang tidak bisa diajak berdiskusi di dalam Google Meet seperti itu, atau form mau Google Meet, mau Zoom, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan ya Pak, Bu, tentang asesmen diagnosis kognitif nih. Nah, asesmen diagnostik kognitif ini, maaf Bapak Ibu, bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, asesmen kognitif ini dilakukan secara rutin yang dibuat asesmen diagnostik kognitif berskala. Jadi biasanya Bapak Ibu kita gunakan ini untuk bab baru ya, materi baru yang akan dipelajari siswa biar kita tahu gambarannya sampai di mana siswa paham tentang materi tersebut ya. Jadi kalau memang benar-benar tidak paham berarti kita harus mengajar dari dasar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin lebih berpengalaman dibanding saya. Nah, terus kalau misalkan si siswa ini sudah mulai paham, sudah pahamlah gambaran secara kasarnya tentang materi yang Bapak Ibu akan ajarkan, berarti kita mungkin bisa dikasih soal dengan cara yang variatif, dengan aplikasi kuis, dengan kuis-kuis yang anaknya jadinya lebih semangat, karena nggak materi terus yang bosan, karena anaknya memang sudah mengerti ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, asesmen diagnosis ini berupa asesmen formatif, yaitu latih-latihan soal, maupun asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu jenisnya seperti ulangan harian, bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tahapannya sama, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan diagnosis dan tindak lanjut, seperti itu. Nah, persiapannya kita harus membuat jadwal pelaksanaan. Nah, karena ini asesmen diagnosis pasti kita melakukan di awal ya Bapak Ibu. Terus kita identifikasi materi berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Nah, susun pertanyaan sederhana meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Nah, berikut asesmen untuk siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka maupun belajar di rumah. Intinya asesmen diagnosis itu kita sebagai guru ya Bapak Ibu harus mengkaitkan dengan pembelajaran sebelumnya agar siswa ada gambaran, oh pembelajaran selanjutnya seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang silakan Pak Wira. Baik, terima kasih ya, sangat luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh Miss Eka tentang salah satu topik yang berkenaan dengan
sekolah penggerak, yaitu asesmen diagnostik ya. Sudah disampaikan oleh sangat jelas oleh Miss Eka. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan atau disarankan kepada pemateri, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu, apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau disarankan kepada pemateri kelompok kita. Apakah ada? Ya, ada Pak Pina. Oh, Pak Haji Saryono. Ya, Ya. saya persilakan Pak Haji Saryono. Tadi udah dijelaskan secara panjang lebar oleh pemateri ya tentang asesmen. Cuma gambaran sih sudah ada ya. Cuma kurang detail saja, kurang lengkap. Kira-kira bagaimana penerapan pembelajaran di dalam sekolah, khususnya di dalam pembelajaran ya yang menggunakan dengan asesmen diagnosis. Gitu kan. Jadi tolong diperjelas lagi ya tentang kira-kira bagaimana penerapan pembelajaran di dalam sekolah, khususnya dalam pembelajaran ya, karena saya belum punya atau kurang jelas lah tentang penerapan tentang asesmen diagnosis tersebut. Gitu Pak kira-kira. Baik, terima kasih Pak Haji. Miss Eka, silakan Miss Eka. Share screen-nya belum di stop ya Miss ya, masih terlihat. Oh iya. Iya, iya. Oke. Saya persilakan Miss Eka, silakan ditanggapi pertanyaan Pak Haji Saryono. Ya mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa membantu jawab karena saya kan pengalamannya lebih dikit dibanding Bapak Ibu yang udah lebih senior dibanding saya. Silahkan mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Oke, Bu Eka, mungkin saya bisa sedikit saja menjelaskan, bukan berarti saya sudah mahir banget. Kita semua di sini sharing ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita berbagi ilmu yang sudah kita alami di sekolah sebelumnya. Jadi gini, kalau untuk pelajaran saya, pembelajaran bahasa Inggris, kalau baru masuk biasanya itu selalu dan menggunakan, karena kita baru ya dari SMP ke SMA, ini fasenya dari D ke E ya, jadi masih semuanya serba baru. Otomatis pertama mungkin saya menanyakan, kalau masih baru dia juga masih tegang, gimana, how do you feel right now, gimana sih perasaan kamu sekarang udah di SMA nih, sekarang nih hari ini gimana nih, do you feel happy, kamu seneng gak? Ya miss, happy, seneng. Nah cerita deh, nah can you tell me about your family, kamu bisa nggak cerita tentang keluarga kamu, ya keluarga kamu gimana gitu ya. Terus kamu punya, do you have any brothers and sisters at home? Kamu punya adik, kakak beradik kan di rumah? Iya punya, pasti jawab begitu seperti itu ya. Nah sekarang karena di sini saya ingin menjelaskan tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Itu menjelaskan describe person, things, place, menjelaskan tentang person, seseorang yang dia sukai atau yang akan dijelaskan, atau tentang benda atau tempat, nah secara spesifik, secara detail ya. Jadi di sini saya otomatis menanyakan yang berhubungan dengan, yang berkaitan dengan yang ada di sekitar rumah dia. Contohnya, kalian punya hewan peliharaan enggak gitu? Do you have a pet at home? Oh yes miss, okay, can you tell me about it? Iya, nanti dicerita. Oh ya saya punya apa, kamu punya apa di rumah? Aku punya kucing miss, aku punya ini anjing gitu, atau kelinci. Nah seperti itu. Nah sekarang kalau kalian punya, coba tolong ceritakan dong, gimana sih kucing kamu, kucing apa itu jenisnya, seperti itu. Jadi setelah itu, gimana fisiknya, bentuknya seperti apa, bisa ceritakan hidungnya, semuanya fisiknya, secara fisik ya dijelaskan. Nanti dia akan menjelaskan warnanya apa, terus bentuknya seperti apa, weightnya, berat badannya, kemudian shape-nya lah, bentuknya. Nah setelah dijelaskan, gimana dengan karakteristiknya, sifat-sifat kucing kamu gimana? Pemalu, ya dia suka makan apa aja. Oh dia suka makan ikan, atau dia suka minum susu, miss gitu. Oh gitu ya, pasti gimana, terus sifatnya gimana? Oh dia funny, cute, lucu, seperti itu. Itu baru bentuk untuk menjelaskan benda. Kalau untuk menjelaskan seseorang, mungkin dia akan menjelaskan, do you have a favorite person?
Yes, I have, mungkin bisa menanyakan, kamu punya nggak penyanyi favorit kamu siapa sih namanya, bisa jelaskan. Nanti gimana orangnya, terus gimana ciri-cirinya, seperti itu. Atau tempat, do you have favorite place, punya nggak tempat favorit di mana? Aku punya, Miss. Kemarin sih aku sudah praktekkan, aku punya tempat favorit aku di mana? In my bedroom, di tempat tidur saya, Miss. Kenapa kamu? Saya kan bisa santai-santai. Terus gimana kamar tidur kamu? Oh, kamar tidur saya seperti ini, Miss. Oh, warnanya ini, terus luas, comfortable, seperti itulah dijelaskan. Nah, bagaimana perasaan kamu di sana? Merasa ya comfortable, happy seperti itu. Otomatis setelah kita menanyakan hal-hal seperti itu, dia akan mengetahui, guru sebagai guru akan tahu bagaimana si anak nih sampai sejauh mana, mulai dari SMP ke SMA, oh dia sudah menguasai, oh ini berarti dia sudah menguasai materi ini tentang descriptive text, karena descriptive text itu kan menjelaskan seseorang, tempat, benda, kemudian menjelaskan juga generic structure-nya, strukturnya, ada identification, ada description, dia akan jelaskan secara gamblang kalau dia sudah paham. Tapi kalau dia belum tahu, dia akan diam gitu. Nanti kita akan tanya satu-satu. Nah, seperti itu. Dari situ kita bisa tahu, oh anak ini listening-nya sudah bagus pemahamannya. Kemudian oh speaking-nya sudah bagus. Kemudian kalau untuk grammar, oh dia sudah bisa mengucapkan kata I have a pet. Berarti oh ini present tense, bisa masuk ke dalam grammar. Otomatis bisa mempelajari, di situ kita bisa menyimpulkan dia sudah menguasai listening, speaking. Kemudian untuk berikutnya adalah grammarnya juga. Seperti itu Pak Saryono. Kalau yang menurut pengalaman saya ya, karena saya mengajar deskriptif di awal, jadi dari situ saya bisa tahu kemampuan siswa saya dari bentuk listeningnya, dari saya memberi pertanyaan, dia sudah mendengarkan, oh dia sudah tahu, oh, speakingnya dia menjawab sudah bisa. Oh kalau gitu bagaimana dengan nanti mungkin berikutnya writing, reading untuk berikutnya ya. Ini setelah itu bisa tahu juga grammarnya, oh dia struktur bahasanya dia tahu. Karena di situ ada menggunakan present tense, oh dia tahu I have a friend atau I have a pet. Kan bisa tahu seperti itu Bu Eka kalau menurut saya. Ya, oke, udah Bisa. bagus sekali ya dari Miss Alia. Seperti itu. Mungkin sedikit tambahan dari saya ya Pak. Iya. Biasanya saya tuh kebetulan saya mengajar matematika dan di kelas 10 ini materinya tentang perpangkatan Pak. Jadi saya mengkaitkan dengan materi saat SMP. Jadi sebenarnya siswa tuh udah pernah belajar, tapi mungkin nggak dinamakan ya Pak. Jadinya kita ingatkan gambarannya itu seperti ini, bilangan yang dikalikan 5 kali 5 kali 5 itu pangkat berapa, seperti itu. Jadi dari segi dia pemecahan masalahnya itu kita bisa tahu apakah anak ini beneran bisa tentang materi ini, seperti itu. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, apakah pembelajarannya harus kita menjelaskan banget atau harus dengan kuis gitu sepertinya biar menarik ya. Kalau siswanya memang sudah mengerti kan kita tinggal berlatih aja ya Pak ya jatuhnya menurut saya. Kurang lebih seperti itu, gimana Pak Saryono? Ya, saya kira cukup ya. Berarti selama ini kita sebetulnya sih udah melakukan ya seperti itu, cuma istilahnya aja Bu ya. Iya, betul. Assessment dan lain sebagainya. Iya. Jadi selama ini kita itu udah melakukan seperti itu ya. Cuma akhir-akhir ini ada program seperti ini sehingga ada istilah-istilah yang baru-baru seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Bu Eka, Bu Alia. Iya, sama-sama Pak. Silakan saya kembalikan ke Pak Wira. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Pak Haji Saryono, lalu sudah ditanggapi oleh Bu Alia dan Miss Eka. Sangat memperjelas sekali tentang materi asesmen diagnostik sebagai kita untuk guru-guru dari sekolah penggerak ya. Mari kita tepuk tangan bersama untuk pemateri kita pada hari ini, luar biasa. Ya. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai topik asesmen diagnostik ya, yang dibawakan oleh Miss Eka, lalu ada Ibu Alia, saya sendiri Pak Wira, lalu ada Pak Haji Saryono ya. Apabila kurang sempurna kami mohon maaf ya. Kami masih menerima perbaikan-perbaikan tentunya dari pembimbing kami dan tutor-tutor dari Kemendikbud. Untuk acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dibacakan oleh Pak Haji Saryono ya. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Haji Saryono untuk membacakan doa penutup.
Oke, Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya dan membawa keberkahan buat kita semuanya, sehingga dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah dengan program istilah penggerak ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih Pak Wira. Ya, terima kasih.